Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita tentang React.js, di mana di video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang state. Karena di video sebelumnya kita udah bahas soal properties, jadi sekarang kita coba untuk fokus ke materi tentang state. Nah, apa sih state itu di dalam React gitu ya? Jadi state di dalam React itu adalah salah satu konsep utama yang berfungsi sebagai sumber data internal pada sebuah komponen. State memungkinkan komponen untuk melacak informasi dinamis yang dapat berubah seiring waktu atau sebagai respons terhadap interaksi pengguna dan menyebabkan komponen tersebut di-render atau merender atau re-render ketika data dalam state berubah. Nah, jadi sebetulnya kalau saya sendiri biasa menganggap state itu adalah sebuah variabel gitu ya, di mana kita akan menyimpan sesuatu gitulah. Karena kan konsep dari variabel sendiri adalah menyimpan sesuatu di dalam sebuah wadah. Nah, state pun konsepnya sama seperti itu. Kita coba untuk lanjut di next slide. Itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi important to know about state. Yang pertama itu adalah state bersifat dinamis. Artinya adalah dia bisa berubah gitu ya. Jadi biasanya kita juga untuk nge-fetch data kita taruh di dalam sebuah state. Terus yang kedua, state itu dikelola di dalam komponen. Yang ketiga, state bersifat lokal atau private. Yang keempat, state dapat menyimpan berbagai jenis data. Yang kelima, state dan reaktivitas. Kita coba bahas satu persatu ya. Dari state bersifat dinamis maksudnya adalah state memungkinkan komponen memiliki data yang berubah seiring waktu tanpa harus mengubah atau memodifikasi komponen itu secara langsung. Ketika nilai state diperbarui, React secara otomatis akan menjalankan proses re-render untuk memperbarui user interface agar sesuai dengan state yang baru. Nah, sebagai contoh, jika komponen memiliki state yang mewakili jumlah klik pada tombol, setiap kali tombol diklik, state akan berubah dan UI akan menampilkan jumlah klik terbaru. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita coba untuk bikin sebuah prakteknya juga ya, dari yang state bersifat dinamis. Cuman kita coba pelajarin dulu beberapa teori setelah ini. Oke, next. Yang kedua itu adalah state dikelola di dalam komponen, di mana state didefinisikan dan dikelola oleh komponen tempat state tersebut berada. Artinya komponennya tidak bisa secara langsung mengubah state komponen tersebut, dan pengelolaan state dilakukan di dalam komponen itu sendiri menggunakan fungsi seperti useState pada function komponen atau this.setState pada kelas komponen. Jadi nanti saya coba untuk akan membahas penggunaan antara state di dalam kelas komponen dan juga function komponen. Cuman di video yang berbeda ya. Di sini kita coba untuk fokus dulu ke hal yang mudah, di mana kita jangan terlalu general untuk membahas semuanya di dalam satu waktu yang sama. Oke. State bersifat lokal atau private, di mana state pada komponen adalah lokal untuk komponen tersebut, yang berarti state tersebut tidak dapat atau tidak bisa diakses atau dimodifikasi oleh komponen lain secara langsung. Selain itu, state juga bersifat private, yang dimana hanya bisa diakses di dalam komponen yang mendefinisikannya. Jadi kita tidak bisa mengakses ibaratnya nilai daripada sebuah state dari komponen lain ke komponen yang lain. Kalau props kemarin kan kita melempar nilai dari induk ke child gitu ya, atau dari parent ke child. Cuman kalau di state itu nggak bisa kayak gitu ya, karena dia berlaku hanya untuk lokal saja. Ibaratnya kalau di pemrograman Java itu kan ada public dan juga private. Nah, konsepnya mirip kayak gitu ya. Jika ada kebutuhan untuk berbagi atau mengirim state antar komponen, maka biasanya state diangkat ke komponen induk yang lebih tinggi dalam hierarki. Konsep ini disebut dengan lifting state up, gitu ya. Dengan cara ini state bisa disalurkan sebagai props ke komponen-komponen anak. Jadi ya ujung-ujungnya adalah state disalurkan sebagai props gitu ya. Kalau untuk state secara general sendiri itu tidak bisa langsung diubah gitu ya. Ada caranya lah ya, ada triknya untuk bisa melakukan perubahan menggunakan konsep props juga ujung-ujungnya. Next, yang ini yang terakhir ya? Oh belum. Oke, saya lupa ini yang keberapa. Yang penting bagian dari yang tadi udah kita pelajarin ya. Ya, di sini state dapat menyimpan berbagai jenis data. Jadi state itu di dalam React itu kita bisa menyimpan berbagai jenis tipe data.
Contoh primitive types kayak angka, string, boolean, dan lain-lain. Jadi ada banyak ya yang bisa disimpan menggunakan state. Terus juga ada yang complex types yang dimana itu ada array, object, atau bahkan function. Nah, kita coba untuk nanti tes gitu ya, contoh dari state yang dapat menyimpan berbagai jenis data. Di sini saya coba untuk membahas yang terakhir itu adalah state dan reaktivitas, di mana React secara otomatis melacak perubahan pada state ketika state itu diubah. Jadi React akan menentukan bagian mana dari UI yang perlu diperbarui, dan hanya bagian tersebut yang akan dirender ulang atau re-render. Ini membuat aplikasi React sangat efisien karena hanya bagian yang perlu saja yang diupdate, bukan seluruh halaman. Oke, jadi untuk teorinya itu aja. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita pelajari tentang state, di mana state itu adalah konsepnya private dan secara lokal tidak bisa diakses keluar, namun bisa kita akalin menggunakan konsep props. Namun nilainya pun tetap harus diubah lagi, nanti kita lempar datanya menjadi sebuah props. Nah, di sini saya coba untuk mempraktekkan di mana kita harus menggunakan sebuah komponen untuk menjalankan state, karena katanya state itu dikelola di dalam sebuah komponen, oke? Nah, tadi ada beberapa yang akan saya coba berikan contoh. Yang pertama itu adalah state itu dikelola di dalam komponen gitu kan. Jadi kita coba untuk menggunakan komponen main, di mana komponen main ini nanti akan kita akses menggunakan komponen app.js. Nah, di sini menggunakan kode yang di video sebelumnya. Jadi main di sini sudah saya akses. Cara mengaksesnya pun gampang. Saya coba untuk dari ulang ya untuk cara mengaksesnya. Yang pertama adalah pastikan kalian memiliki dua komponen. Di sini saya membuat satu folder komponen atau directory komponen agar saya bisa mengatur ini ya, struktur direktorinya secara rapih gitu ya. Di sini ada main.jsx, apapun ekstensinya itu boleh JSX ataupun .js gitu ya. Nah, di sini app.js saya pengen akses main.jsx. Jadi caranya adalah dengan membuat komponen terlebih dahulu di dalam main.jsx. Di sini saya import dulu React, terus saya buat sebuah fungsi arrow ya menggunakan arrow function, and then saya export. Setelah export, barulah saya bisa melakukan import gitu ya. Import main bisa langsung sebetulnya ya pakai snippet, tapi kayak gini ya. From string // baru kita masuk ke folder components and then masuk ke main.jsx. Sebenarnya bentar, ini harus pakai ini enggak? Saya lupa nih, kalau di React kayaknya nggak perlu ya. Main ya, kalau di React seharusnya tidak perlu ya. Terus di sini saya coba untuk menggunakan komponen main, jadi saya tinggal panggil aja kayak gini. Karena kita tidak mengisikan sebuah props di dalamnya, jadi tidak perlu diberikan apapun di sini ya. Panggil saja komponennya di dalam app.js kita. And then main.jsx ini barulah kita bikin sebuah ini ya, state kayak gitu. Nah, di sini katanya adalah state dikelola di dalam komponen, di mana state didefinisikan dan dikelola oleh komponen tempat state tersebut berada. Artinya komponen lain tidak bisa menggunakan. Nah, di sini pengelolaan state dilakukan di dalam komponen itu sendiri menggunakan fungsi seperti useState. Nah, karena kita menggunakan function komponen, jadi kita akan menggunakan useState. Cara menggunakan useState itu sebetulnya mudah. Kita tinggal panggil saja dia dari React. Di sini berikan koma and then panggil useState seperti ini. Oke. Setelah itu baru kita buat sebuah destructuring array di dalam useState. Jadi konsepnya adalah kita menggunakan dua variabel. Satu sebagai state kayak gini, terus yang kedua adalah sebagai state function atau function state gitu ya. Set state. Baru nanti kita menggunakan use state kayak gini. Oke. Jadi konsepnya adalah state di sini adalah sebagai variabel ini ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk inisialisasi. Jadi ibaratnya itu kenapa di sini error? Bentar. Ini kenapa banyak error ya?
Oke, nggak ada error ya. Jadi ibaratnya tuh kayak kita bikin sebuah fungsi gitu ya, misal let state kayak gitu. Baru nanti ada namanya set state. Set state di sini itu adalah fungsinya sebagai apa ya, function ya. Jadi ada yang namanya function state atau fungsi untuk si state kita. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah-ubah data di sini ya kita harus menggunakan set state. Terus di sini ada use state. Ini adalah inisialisasinya lah ya untuk penggunaan dari use state itu sendiri. Jadi use state di sini itu adalah keyword gitu ya. Ini memang wajib use state gitu, nggak boleh diubah. Kalau ini bisa diubah-ubah. Misal jadi nama kayak gitu. Nah, baru nanti di sini kita ganti jadi nama. Terus di dalam kurung kurawal itu bisa kita assign gitu ya. Kita define nilai awal atau nilai defaultnya itu berapa atau apa gitu ya. Dia bisa berupa string, dia bisa berupa number, dia bisa berupa boolean, ya terserah. Kalau di sini karena kita mau menggunakan state, mau coba untuk menjalankan sebuah fungsi state nantinya, maka saya mau coba untuk buat sebuah button untuk menambahkan gitu ya. Jadi nanti ibaratnya dia akan nambah terus gitu. Supaya kita juga bisa melihat konsep pre-render di dalam React di state gitu ya. Nah, di sini setelah itu yang perlu kita coba untuk modifikasi itu adalah di bagian ini ya. Kita coba untuk buat dia itu count dan set count. Nah, best practice-nya sendiri adalah fungsi state yang warna hijau yang ini itu harus camel case kayak gini ya. Jadi ibaratnya itu ada text set, baru nanti ada nama state kalian. Di sini kan state kalian adalah count gitu ya. Jadi dia pakai camel case. Konsep camel case itu sendiri adalah camel case, di mana huruf huruf pertama dari kata kedua harus kapital gitu ya. Jadi dia konsep camel case-nya adalah yang huruf pertama dari kata kedua itu harus kapital kayak gitu. Jadi nanti contoh lagi gitu ya. Misal saya di sini ada bikin cons, kita bikin destructuring array kayak gini. Terus kita misal mau bikin jumlah gitu kan. Baru nanti setnya adalah set jumlah. Tapi J-nya besar gitu ya, jumlah. Baru nanti di sini kita kasih setelah destructuring inisialisasi useState gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk untuk penggunaan useState sendiri memang dia aturannya kayak gini ya. Jadi tidak ada penjelasan yang bisa saya jelaskan secara ini ya, panjang kali lebar karena memang konsepnya kayak gini aja kalau misalnya mau menggunakan useState kayak gitu. Nanti di video selanjutnya saya coba untuk membahas tentang perbedaan function komponen menggunakan state dan juga kelas komponen ya. Nah, di sini barulah kita coba untuk bikin, let's say di sini kan div ya. Saya coba panggil p, di mana count di sini adalah sebagai starting point awalnya gitu ya. Jadi count awalnya itu berapa? Harusnya 0 ya. Jadi nanti kalau kita cek di web kita, dia harusnya 0. Oke. Nah, ini ya. Count-nya itu 0. And then kita coba untuk buat satu buah fungsi di sini. Ini namanya adalah fungsi handler ya. Const handle count. Kayak gini, kita bikin sebuah arrow function aja. Di mana saya set count and then count plus 1. Atau bisa aja kita bikin kayak gini ya, count plus plus. Count is constant, bla 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 bla, never use. Coba kalau misalnya kayak gini, sorry, kayaknya nggak bisa kita count plus plus ya. Jadi pastiin kalian count plus 1 aja. Karena kalau misal count plus plus gitu kan artinya mirip kayak kita bikin looping gitu ya. Jadi dia nggak, si variabel count-nya tidak nerima gitu ya. State kita tidak nerima nilai plus plusnya. Oke, terus barulah kita coba untuk membuat sebuah sebuah button, di mana button ini adalah untuk increment gitu ya, increment. Jadi nanti data daripada state kita yang tadinya 0 itu bisa kita tambahkan menggunakan fungsi handle count ini.
dengan menggunakan event click gitu ya. Tinggal kita panggil aja handle count kayak gini. And then ketika kita klik increment, maka dia akan menambah. Nah, konsep pre-rendering yang tadi saya pengen bahas itu adalah yang ini. Jadi yang nantinya akan berubah hanyalah si angka, si state kita gitu ya. Bukan keseluruhan dari web kita gitu ya. Jadi nanti state yang memang harus berubah itulah yang akan di re-render. Jadi ketika saya refresh, maka dia akan dari nol lagi gitu. Nah, ini saya tambah. Di sini kita juga bisa bikin 2 fungsi gitu ya. Mungkin ada decrement kayak gitu. Baru nanti kita bikin const handle decrement count kayak gitu. Sorry. Baru kita bikin set count minus 1. Nah, count di sini berarti akan mengambil nilai count terakhir gitu ya. Konsepnya kayak gitu. Jadi nanti dia tidak akan tiba-tiba dari nol lagi karena betul memang nilai default yang kita inisialisasi di awal adalah 0, tapi dia akan ambil nilai count dari riwayat terakhir ketika kita melakukan handle count untuk yang increment gitu ya. Berarti ini increment aja kita tulis kayak gitu. Berarti di sini handle increment dulu, baru di bawahnya decrement, handle decrement. Set kayak gitu. Nanti ketika kita increment maka dia bisa berubah seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah konsepnya untuk menggunakan ini ya, state. Nah, di sini kita tidak bisa langsung melakukan perubahan menggunakan set state kayak gitu. Sorry. Iya, fungsi state-nya itu tidak bisa kita langsung kayak gini. Langsung gitu ya, count plus 1. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita harus melakukan sebuah pemanggilan fungsi yang biasa kita sebut dengan fungsi handler gitu ya. Jadi ini namanya adalah fungsi handler. Yang dimana fungsinya adalah untuk menghandle nilai-nilai dari state kita yang akan berubah menggunakan set function state gitu ya. Yang ini function state, oke. Jadi ini yang akan kita coba untuk ubah gitu. Nah, dari sini barulah nanti kita panggil si state kita gitu ya. Kita tidak bisa langsung kayak misalnya mau langsung ubah gitu ya. Count plus 1 kayak gitu, itu nggak bisa sih. Coba kita tes ya. Saya coba tes. Nah, di sini katanya adalah expected an assignment or function call and instead show an expression gitu. Jadi dia nanti akan dapat error kayak gitu ya. Makanya kita harus panggil set count-nya dulu. Baru kita simpan nilai dari set count di sini, nanti diteruskan ke count yang di sini, and then dia akan diteruskan lagi ke komponen kita dan akhirnya akan melakukan setiap fungsi gitu ya, tergantung dari fungsinya masing-masing. Karena ini ada increment, ada decrement. Oke, kayak gitu ya untuk yang penjelasan state itu dikelola di dalam sebuah komponen. Satu lagi, tadi ada yang bisa kita coba untuk buat prakteknya itu adalah state itu dapat menyimpan berbagai jenis data. Jadi data yang ada di dalam state itu bisa banyak gitu ya. Kalau di sini itu kita menggunakan number gitu ya. Ini tipe datanya tipe data number. Namun kita bisa juga mengisikan banyak gitu ya. Coba kita buat dengan menggunakan objek. Jadi objek itu bisa menerima nilai lebih dari satu tipe data gitu ya. Misal contoh di sini saya bikin mungkin ini saya matiin gitu ya. Ini juga saya matiin, semuanya saya matiin. Terus yang ini juga saya hapus kayak gitu. Atau saya hapus aja kali ya fungsi-fungsinya semuanya. Yang penting udah paham ya, harus pakai camel case dan segala macamnya tadi. Di sini saya coba untuk bikin satu buah state di mana saya coba untuk bikin user sama set user. Terus kita tinggal panggil useState kayak gini. Terus kita bikin sebuah objek di mana kita coba untuk buat namanya itu adalah misal Diki gitu ya untuk nilai default awalnya. Terus misal di sini kita bikin age-nya atau umur gitu ya, 20 tahun.
Terus kita mungkin bikin kelasnya misal apa kelasnya ya? RPL gitu lah ya. Terus juga di sini misal kita bikin is young gitu kan. Kita coba bikin is young, kita bikin true. Jadi nanti setiap nilai objek itu bisa kita taruh di dalam state kita. Jadi inisialisasinya itu tidak hanya satu jenis tipe data. Ini ada banyak ya. Ini ada string, ada tipe data integer atau number. Terus juga ada tipe data boolean. Di mana ini kita bisa panggil gitu ya. Kita coba panggil, di sini saya coba bikin P, di sini nama gitu kan, kayak gini. Set, kita tinggal menggunakan kurung perawal kayak gini, kita panggil user dot nama atau name gitu kan. Terus saya copy gitu ya. Di mana di sini ada age atau umur gitu kan. Kita tinggal panggil aja age. Terus di sini ada kelas, kita tinggal panggil kelas. Terus di sini ada let's say kepribadian gitu lah ya. Apakah masih muda gitu ya. Kita coba tanya gitu kan. Nah, nanti jawabannya adalah apa gitu kan. Di sini adalah is young. Nanti hasilnya adalah true. Oke, kalau misalnya kita bikin kayak gini, terus masih muda, masih kecil, sudah dewasa, sudah dewasa, gitu ya. Nah, ini katanya harus pakai kayak gini. Oke. Nah, ini saya bikin satu ini ya, konsep menggunakan ternary. Jadi kalau misalnya true siangnya itu true ya dia jadinya masih muda. Tapi kalau misalnya dia nanti false dia sudah dewasa. Maksudnya kayak gimana nanti saya jelasin. Oke, kita coba cek di itu kita web kita. Nah, masih muda, katanya masih muda gitu ya. Ternyata apakah masih muda? Dia masih muda karena di sini kita bikin true gitu ya. Nah, untuk data-data yang lain itu juga bisa dirender gitu ya, dari tipe data string, tipe data apa nih, tipe data number, tipe data string lagi, terus di sini ada kita buat sebuah boolean gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya saya ubah, harusnya sih dia berubah ya, jadi sudah dewasa. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Nah, lanjut, di sini kita juga bisa tetap mengubah, let's say gitu ya, saya ingin ubah data nama gitu kan, data nama menjadi let's say ucup gitu kan. Tetap kita harus menggunakan tadi ya handler di mana di sini change name kayak gitu. Misal baru nanti kita panggil set user tetap pakai menggunakan ini ya, menggunakan objek. Jadi set user yang kita panggil dulu menggunakan ini ya. Kayak gini. Baru di sini kita ubah let's say tadi ya namanya itu menjadi ucup gitu kan. Nah, dah kayak gini. Nah, di sini ada yang namanya operator spread gitu ya, spread operator. Ini yang titik 3 gitu ya. Di sini saya bikin ya menggunakan mengambil data sebelumnya menggunakan spread operator atau yang titik 3 kayak gini. Kayak gitu. Jadi spread operator itu fungsinya adalah mengambil nilai data sebelumnya. Jadi semua nilai data yang sebelumnya itu ada, itu kita ambil terus kita taruh menggunakan spread operator. Nah, ini nama state kita. Terus ini adalah spread operatornya, baru kita ubah name jadi ucup gitu kan. Di sini mungkin name tidak berubah menjadi ucup ya, karena belum kita menggunakan chain name-nya gitu kan. Ini untuk handle chain name. Oh, ini handle ya. Handle chain name. Baru kita bikin sebuah button gitu kan. Button di sini chain name. Baru kita bikin on click handle chain name. Oke.
Jadi nanti ketika saya klik di sini, maka dia akan berubah jadi ucup gitu ya. Dan ini nggak cuman, ininya aja ya, nggak cuman namanya aja, kita bisa juga age-nya, let's say kayaknya dia ternyata udah ini gitu kan, ternyata dia udah ulang tahun lagi gitu. Jadi dia sekarang umurnya 21. Jadi kalau kita klik ya dia akan mengupdate atau dia render state-nya. Kayak gitu. Jadi, mungkin itu aja video kali ini, pembahasan tentang state. Saya harap itu bisa menjadi ini ya, penjelas juga untuk apa sih itu state dan juga kemarin kita udah belajar tentang props. Namun di video selanjutnya saya coba untuk akan membahas lebih detail lagi tentang, penggunaan state dan juga props gitu ya. Mungkin ada video tentang penggunaannya di kelas kelas komponen. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar.